Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok B akan mempresentasikan tugas sejarah yaitu sosiodrama mengenai detik-detik proklamasi. Kalau begitu, mari kita saksikan. An American Colonel Maxbear, who almost gives a handshake this way. And Claudie meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur, and credentials are presented. The conference in which arrangements for the occupation of Japan are made. The American group, headed by Lieutenant General Sutherland, second from right, General MacArthur's representative. Next, the entrance of the Japanese. They receive the orders of the Allied Supreme Commander MacArthur. They are told that American airborne troops will land in the Tokyo area, and that an American-British fleet will steam into Tokyo and land troops. The beginning of the occupation of Japan. Tanggal 14 Agustus 1945 menjadi titik balik sejarah. Jepang resmi menyerahkan pacaran kepada sekutu. Dunia berguncang. Namun, Indonesia yang selama 3,5 abad dijajah masih belum memproklamasikan kemerdekaannya. Di rumah Insinyur Soekarno, sejumlah tokoh bangsa berkumpul. Sebuah diskusi penting dimulai. Diskusi itu berlangsung dengan perdebatan yang cukup sengit. Ada perbedaan pendapat, namun satu yang pasti, kemerdekaan sudah di depan mata. Sementara itu, para pemuda punya pandangan yang berbeda. Para pemuda tak ingin kemerdekaan diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan revolusi yang murni dari rakyat. Mereka rapat di asrama Menteng 31 dan merancang langkah yang besar. Soekarno dan Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita harus segera. Kita culik mereka ke Mas Dengklok. Kita paksa mereka untuk menyatakan kemerdekaan besok pada tanggal 17. Setuju, ini saatnya revolusi dari pemuda, dari rakyat, bukan dari Jepang. Malam itu juga para pemuda mendatangi rumah Soekarno. Mereka tak mau menunggu lagi. Selamat malam, Bu. Ayo ikut kami sekarang juga. Ini penting, Bu, demi keselamatan dan masa depan bangsa. Soekarno akhirnya setuju untuk ikut. Dalam 8 malam, ia dibawa diam-diam ke Rengas Dengklok. Tak ada waktu untuk pamit panjang, hanya ada keyakinan di dalam hati. Esok, Indonesia harus merdeka. Bung Karno, Ibu Hatta, maafkan kami. Ini demi bangsa kami. Kita harus merdeka sekarang juga. Kita tidak akan mundur, tapi caranya harus tepat. Kita kembali ke Jakarta malam ini. Sementara Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo berangkat menjemput mereka. Ia tahu bangsa ini ingin merdeka dengan utuh, maka harus ada persatuan antara pemuda dan golongan tua.
aman untuk menyusun teks proklamasi. Tokoh-tokoh penting berkumpul dalam suasana tegang, namun penuh harapan. Gunakan saja rumah saya, tapi saya mohon jangan libatkan tentara Jepang. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi selesai disusun dan diketik hari ini. Kini tinggal satu hal lagi yang belum disampaikan. Sang merah putih. Assalamualaikum. Ibu Fatma, maaf mengganggu malam-malam begini. Kami butuh bendera merah putih untuk upacara besok pagi. Terima kasih Ibu Fatma. Bendera itu akan menjadi lambang untuk bangsa ini. Malam itu dengan tangannya sendiri, Fatmawati dengan semangat yang membara menjahit sang saka merah putih. Tak ada sorotan lampu, tak ada mesin jahit, hanya kain, benang, dan cinta pada tanah air. Pagi 17 Agustus 1945, halaman rumah Soekarno mulai dipenuhi oleh rakyat. Mereka datang diam-diam, menyebar kabar dari mulut ke mulut. Tak ada panggung yang megah, tak ada pengeras suara, tapi semangat berkobar. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, Soekarno kata. Bendera itu aku yang menjahitnya semalam. Pak Subut yang meminta untuk menjahitnya semalam. Hari ini kita berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Perjuangan belum selesai, tapi ini adalah awal dari semuanya. 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah. Ia diraih lewat perdebatan, pengorbanan, keberanian, dan tekad rakyat. Detik-detik menuju proklamasi bukan sekedar waktu, ialah nyawa perjuangan. Dan hari itu Indonesia lahir. Come on.